Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah buat kita semua. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita baca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, supaya kita benar-benar memahami bahwa kebangkitan adalah kebenaran firman Tuhan. Baik, kita sama-sama baca. Boleh ditampilkan. Haleluya. Kita baca bersama pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. 1, 2, ya. Kita baca bersama, tolong ditampilkan baik-baik. Aku percaya. 1, 2, ya. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup orang Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Dia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di hari Paskah kita membacakan ringkasan umum atas seluruh karya Tuhan lewat pengakuan iman. Jadi kalau Yesus bangkit, maka kita juga pasti dibangkitkan. Amin. Mari kita renungkan firman dalam Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tema khotbah kita pada Paskah 2026 adalah Yesus hidup. Klik, saya sudah taruh ayatnya. Ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain
menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin, Bapak Ibu. Boleh klik selanjutnya. Hari ini kita belajar, ternyata saudara ada kebiasaan. Boleh langsung next. Ya, ada kebiasaan daripada orang Yahudi yang sebenarnya juga kebiasaan daripada kita manusia. Yaitu kalau ada orang meninggal, kita selalu mempersiapkan atau menjenguk kuburannya. Kemarin dalam khotbah Jumat Agung saya sudah sampaikan, suku-suku tertentu biasanya Jumat Agung, ya, Paskah itu kuburan penuh, gereja kosong, kan gitu ya. Nah, ini kebiasaan saudara. Dan kebiasaan ini saudara membuat kita hanya mutar-mutar di dunia. Dunia itu hanya sebatas kemanusiaan. Saya mau ajar saudara, kemanusiaan tidak salah. Kita harus hidup sebagai manusia yang baik, menjadi garam dan terang sebagai manusia, orang Kristen. Amin. Tapi orang Kristen itu bicara kekekalan. Orang Kristen itu bicara kehidupan. Lebih tinggi daripada apa yang sanggup dipikirkan oleh manusia. Poin pertama, saya langsung saja dalam tema Paskah hari ini. Poin pertama adalah Yesus bangkit itu menggoncang bumi, sehingga surga turun ke bumi. Saudara bisa baca tadi, itu maaf bukan ayat 1-45 ya, ayat 1-5. Tadi saudara sudah baca dalam Matius 28 ayat 1-5, dikatakan bahwa ketika hari Sabat lewat, berarti hari Minggu. Jadi saudara jangan salah paham ya, Sabat tetap Sabat, artinya Sabtu. Minggu tetap Minggu, Ahad kalau orang Malaysia bilang, ya. Jadi Sabat tetap Sabat. Ada orang bertanya, kenapa orang Kristen ibadahnya hari Minggu? Karena kita bukan Yahudi. Yang ibadahnya hari Sabat adalah orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita orang Kristen ibadahnya hari Minggu? Karena hari kebangkitan, hari Minggu, ya. Dan banyak lagi alasan. Jadi jangan kadang-kadang saudara karena tidak mau belajar Alkitab, ditanya sama orang-orang tidak percaya, saudara bingung sendiri, tidak bisa jawab. Nah, jawaban paling sederhana itu, Sabat ya Sabat, tidak pernah berubah. Betul? Orang Yahudi ibadah hari Sabat, tapi kita ibadah hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Kristus. Ada juga yang bertanya, kenapa hari Natal selalu tanggalnya sama, tapi hari Paskah tanggalnya tidak sama? Betul nggak? Nah, makanya tadi ada yang bingung kan, kita perjamuan tidak? Ya karena minggu pertama ya perjamuan. Tahun lalu tidak ketemu di minggu pertama. Coba saudara lihat kalender. Karena hari lahir itu ditentukan berdasarkan kesepakatan bapak-bapak gereja saudara.
bahwa tanggalnya itu tidak boleh berubah. Tapi kalau hari Paskah itu bicara maknanya. Nah, saya tidak bisa jelaskan hari ini secara lengkap karena bukan itu tema khotbah kita hari ini. Jadi kalau Paskah memang berubah, tahun depan dia tidak tanggal yang sama. Coba cek. Kalau tanggalnya sama, maka nanti bukan Jumat Agung, ada Rabu Agung. Iya dong. Coba lihat, minta tolong yang cepat. Sekarang Jumat Agung tanggal berapa kemarin? Coba lihat tanggal 3 April 2027. Itu hari apa? Coba ayo. Handphone sudah canggih-canggih semua. Hari? Iya Rabu, kan saya udah cek duluan, makanya saya bilang Rabu Agung kan. 2028 beda lagi. Itu ada perhitungan kalendernya saudara. Ya, jadi saudara paham. Perhitungan kalender Natal pakai kalender Masehi. Perhitungan kalender Jumat Agung pakai kalender Yahudi, saudara. Karena Paskah itu dimulai dari zaman Perjanjian Lama. Ya, berbeda Paskah Perjanjian Lama dengan Paskah yang kita rayakan hari ini. Ya, jadi poinnya itu, jadi Natal itu bicara kelahiran, jadi tanggalnya harus sama. Ada yang tanggal ulang tahunnya berbeda. Bapak Arel, tahun ini ulang tahun bulan Maret. Tahun depan Juni. Tidak ada kan kamu ulang tahun di tanggal yang sama setiap tahun bulan yang sama. Karena bicara hari lahir. Tapi bicara kematian itu bicara makna. Jadi hari boleh berubah. Karena kalau hari dan tanggal sama, maka tahun depan Rabu Agung, tahun depannya lagi mungkin Kamis Agung, ya kan? Paham? Sampai di sini bisa paham ya. Jadi Yesus bangkit menggoncang bumi. Jadi ada satu pribadi yang luar biasa saudara. Pribadi ini memang benar-benar tidak bisa dimengerti oleh dunia. Saking tidak dimengerti oleh dunia, dunia menolaknya. Biasanya kalau makin kita nggak ngerti, makin kita nggak terima, betul ya? Betul kan saudara? Nah ini, bahwa mulai dari dia lahir sampai hari matinya, sampai nanti dia bangkit, sampai dia kemudian berjalan-jalan di bumi selama 40 hari saudara. Dunia tidak mengerti. Kenapa dunia tidak mengerti? Karena dunia hanya memakai otak yang sudah jatuh dalam dosa. Dunia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Amin. Maka itu jangan kita berusaha mengerti pakai otak kita. Nggak akan ngerti saudara. Dan dalam kebangkitan hari ini kita belajar jelas sekali. Ada kebiasaan menengok kubur itu digoncang. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Bahwa kalau kita percaya Yesus bangkit, maka tidak boleh lagi orang Kristen punya kebiasaan menengok kubur. Kecuali dalam konteks saudara membersihkan. Betul? Itu saya pikir kemanusiaan itu hal yang baik. Dan itu pun kalau kuburan itu ada di tanah keluarga, silahkan saudara bersihkan. Kalau keramiknya rusak, silahkan saudara tambal, saudara bikin yang bagus. Betul? Tapi kalau sudah di TPU, yang saya pikir sudah kita bayar, tentunya mereka lah yang mengurus itu ya. Jangan seperti kebiasaan nenek moyang saudara. Kita sudah terima Yesus, tapi kita masih hidup pakai kebiasaan nenek moyang. Di kuburan cuci muka. Sekalian aja sikat gigi kan begitu. Di kuburan bawa makanan. Ya puji Tuhan banyak wilayah di Indonesia saya keliling saudara. Ternyata waktu saya ke Malaysia mirip juga. Orang-orang di Kuala Lumpur, saya lupa daerah mana itu ya. Minta maaf saya udah lupa, udah lama. Ternyata pas Jumat Agung juga mereka datang ke kuburan. Saya datang, saya tanya, mau siap-siap ke gereja ya? Tidak pastor, kami mau ke kuburan. Terus nanti tidak ibadah? Minggu depan kan masih ada, gitu. Minggu depan masih ada. Karena hari ini harus ke kuburan. Karena mereka percaya menghormati orang tua sampai mati. Padahal kita bilang hormati orang tua di dalam Tuhan. Semua hal-hal itu terlihat baik. Sebelum ada Kristen, sebelum ada agama, semua suku-suku mengajarkan contoh hormati orang tua. Betul? Baik itu. Tapi setelah kita terima Yesus, ada juga firman hormati orang tua. Sekarang masalahnya di kita. Mau ikut yang fondasi firman atau mau ikut yang fondasi adat istiadat kita. Nah, sama kan? Tapi kalau
Mengikuti karena firman mendapatkan kekekalan. Mengikuti karena adat istiadat hanya berhenti sampai di bumi. Dia tidak bisa naik ke surga karena darah dan daging tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Amin. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu digoncang. Kenapa? Surga turun ke bumi. Saudara lihat. Waktu Yesus bangkit, surga turun ke bumi. Berarti waktu saudara percaya Yesus, percayalah, surga turun ke hidupmu. Jadi kalau surga turun di hidupmu, hormati itu. Hiduplah karena kerajaan surga yang akan menampung keluh kesahmu. Hiduplah karena kerajaan surga yang memperhatikan hidupmu. Kerajaan surga yang menolong engkau. Bukan lagi kerajaan dunia ini. Tapi banyak kita orang Kristen sudah digoncang tapi masih mau. Pergumulan kita, kekhawatiran kita diselesaikan oleh dunia ini. Saya mau ajar saudara, sepanjang hidup apalagi Tuhan Yesus mau datang, semakin tidak baik. Karena itulah waktu Yesus mati, lalu dia bangkit, kerajaan surga datang. Diwakili oleh siapa? Malaikat Tuhan. Sebelum dia mati dan bangkit, dia sudah ajar kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Matius 6, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti. Waktu murid-murid dengar itu, mereka cuma amin sajalah. Karena murid tidak mengerti. Tapi mereka tidak paham bagaimana itu kerajaan surga datang ke bumi. Sama kayak orang kalau dengar khotbah sudah nggak ngerti, amin saja. Pulang ditanya, tadi khotbah apa? Amin. Saudara, dengan Yesus bangkit, sah. Malaikat Tuhan adalah mewakili kerajaan surga turun ke bumi. Jadi Tuhan mau rubah kebiasaan dunia kita, digoncang, berubah menjadi perjumpaan dengan makhluk surgawi. Orang yang menghidupi Kristen dengan baik, orang yang percaya kebangkitan Tuhan, dia akan memaknai Paskah sebagai perjumpaan dengan kerajaan surga. Sudahkah saudara berjumpa dengan kerajaan surga? Halo? Dan waktu Tuhan kirim malaikat saudara, batu itu digulingkan. Coba saudara lihat ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Saudara, tidak ada yang bisa gulingkan batu itu, saudara. Tidak ada. Hanya kerajaan surga. Demikian juga dengan keadaan kita, saudara. Kemarin saya sudah khotbahkan di Jumat Agung. Selama 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3, kegelapan menutupi bumi. Betul? Tapi saya mau tanya, selama kegelapan menutupi bumi, adakah Yesus mati? Tidak. Saya percaya saudara dapat rema. Betul? Kapan Yesus mati? Jam 3. Dan dia mati menyerahkan nyawanya, bukan diambil oleh penderitaan. Tapi selama kegelapan meliputi bumi, dari jam 12 sampai jam 3, Yesus tidak mati. Artinya apa? Segelap-gelapnya hidupmu, ingat, Yesus tidak mati saat gelap datang. Yesus tetap setia di kayu salib saat gelap menghampiri engkau. Jadi tidak ada lagi orang Kristen yang bilang gelap kali hidupku, berarti kamu tidak tahu firman. 3 jam kegelapan, Yesus tidak mati. Tapi dia tunggu jam 3, baru dia katakan Eli Eli lama sabachthani. Artinya dia mati serahkan nyawa. Siapa di sini yang lagi merasa jalan hidupnya gelap? Tidak ada ya. Siapa yang merasa masa depannya gelap? Kita tengking nanti. Siapa yang merasa ekonominya gelap? Kalau yang merasa ekonominya gelap, ingat baik, Tuhan Yesus tidak mati waktu gelap menguasai. Amin. Amin. Dan waktu dia bangkit, setan berusaha. Dia datang kepada kaisar, dia datang kepada prajurit, supaya gelap itu tetap menguasai. Dengan apa? Waktu Yesus dikubur,
Gulingkan batu besar. Supaya Yesus tetap dalam gelap. Ini simbol Bapak Ibu. Bahwa kalau kamu masih terus dihantui oleh kegelapan, baik dalam masa depan, dalam usaha, dalam pekerjaan, atau dalam ekonomi, atau dalam apapun, ingat, yang bisa menggulingkan batu itu, yang bisa menghancurkan batu itu, hanya kerajaan surga. Amen. Berarti saudara harus tetap bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara tidak bergaul dengan Tuhan, ya repot. Kembali ke slide-nya. Jadi kebiasaan menengok kubur digoncang berubah menjadi perjumpaan dengan makhluk surgawi. Apakah saudara rindu berjumpa dengan kerajaan surga? Atau nanti saja di kekekalan? Kita butuh kerajaan surga menyertai kita selama di bumi. Kita akan masuk dalam peperangan rohani yang semakin nyata. Ya, kemarin ini saudara, kita pergi mendoakan satu CEO. Wah, keren ya. Jadi ternyata pendetamu ini doain dari CEO ke CEO. Dan mereka minta didoakan gedung baru saudara. Itu gedung mantap. Pas saya datang doain, wah keren juga ya. Dalam hati saya, kenapa mereka tidak didoakan pendetanya ya? Kan begitu. Kalau sudah urusan setan-setan, nah itu kan. Yang dicari siapa? Yang ngerti. Tapi kalau urusan senang-senang, suka-suka hati kan gitu. Singkat cerita kita doakan bla bla bla, nanti doa lagi. Apa namanya itu? Banyak masalah lah, saudara. Ya, ada setan dari mana sampai setan dari mana. Mereka kaget-kaget. Kan kita baru kenal juga. Bapak tahu dari mana semua ini? Oh. Nah ini bukti bahwa saudara, di akhir zaman kita sangat butuh kerajaan surga. Karena kita berhadapan dengan peperangan rohani yang nyata-nyata. Nyata saudara, di depan kita nyata peperangan rohani. Bukan main-main. Halo? Nyata. Saya percaya saudara juga ngalami kok dalam versinya masing-masing. Nyata kok. Jadi kalau saudara tidak berdoa, masih tetap mau putar-putar dengan dunia, urusannya cuma kubur, nanti gimana, repot saudara. Tapi jadikan makna Paskah tahun ini sebagai iman, kamu akan berjumpa Tuhan. Amin. Tuh lihat, kebangkitan Yesus juga menggulingkan batu. Dan ketika kerajaan surga datang, maka ketakutan diusir. Coba lihat ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jadi waktu kerajaan surga datang saudara, ketakutan diusir. Ya. Saya dalam pelayanan belasan tahun, puluhan tahun, kalau bersaksi seringkali malaikat menyertai. Tapi kita nggak lihat kan? Betul ya? Seringkali saudara. Kalau saudara ingat yang kami pergi peperangan rohani di satu gua, yang kami masuk ke dalam gua itu di dalam perut bumi sampai kurang lebih 3 jam. Lalu keluar lagi 3 jam, 6 jam. Itu yang saudara pernah lihat waktu kita sekolah doa ya. Tiba-tiba ular besar sebesar paha lewat kan. Nyata itu. Itu kalau bukan malaikat Tuhan yang lindungi, maka repot. Amin. Jadi waktu kita peperangan rohani, Tuhan utus malaikatnya untuk mendampingi kita. Jadi benar-benar saudara, hanya kerajaan surga yang bisa mengalahkan semua masalah di bumi. Lalu sekali waktu ada satu orang bertanya sama saya, Pak, kenapa saya tak sakit terus? Sakit saya sih berganti Pak. Sebentar sakit A, sakit perut, besok sakit jantung berdebar-debar, besok sakit migrain, besok sakit, banyak sekali sakitnya. Terus udah ke dokter? Sudah Pak. Apa kata dokter? Semua periksa sampai dalam negeri, luar negeri, interlokal, lokal, cek semua, tidak ada penyakitnya. Terus kalau gitu Bapak cek, begitu saya cek, tidak ada juga setannya. Kalau tidak ada sakitnya, berarti
minum obat 1 karung juga tidak bakal sembuh, betul? Kalau tidak ada setannya juga, terus gimana? Akhirnya saya bilang kepada mereka, oh, ini namanya sakit pikiran. Ya kan? Sakit pikiran itu nggak ada obat. Karena terlalu banyak berpikir. Lalu setelah itu saya bilang sama dia, sama mereka, banyak orang saya doakan seperti itu. Obatnya cuma satu. Minta kerajaan surga datang. Gimana Pak? Doa. Sekali berdoa minimal 1 jam. Bahkan kalau bisa kalau sudah dapat karunia bahasa roh, berdoalah dalam bahasa roh. Lalu beberapa orang yang saya nasihatkan itu mereka tes. Mereka tanya, boleh nggak akumulasi Pak? Pagi 15 menit, siang 15 menit, malam 15 menit. Tidak boleh. Kan kamu lagi sakit toh. Kalau lagi sakit ya nggak bisa. Berarti kamu harus doa 1 jam. Jangan mau enaknya saja. Jangan mau yang penting dalam nama Yesus sembuh, tapi tidak mau berkorban. Berarti saya harus beneran 1 jam? Iya. Ya kurang lebih lah. Jangan bilang baru 55 menit masih kurang 5 menitnya. Nggak gitu juga kali. Tuhan tidak hitung itu. Kurang nih. Pas kamu mau amin, di stop dari malaikat. Belum, 3 menit lagi gitu. Nggak gitu juga ya. Kurang lebih lah. Lalu puji Tuhan saudara, di banyak daerah saya doakan, setelah beberapa bulan mereka telepon. Sembuh saudara. Sembuh. Gampang. Karena untuk menaklukkan pikiran tidak ada lagi, tidak ada jalan selain minta hadirat Tuhan. Itu yang disebut kerajaan Tuhan datang. Jadi untuk mengusir sakit, mengusir ketakutan, banyak berdoa. Sebab Yesus sudah bangkit. Tapi untuk menghadirkan kerajaan surga datang di bumi, ditentukan oleh kita. Amin. Yesus sudah memulainya, sekarang tinggal kita. Yang kedua, dengan cepat, kebangkitan Yesus membuktikan firman-Nya ya dan amin. Kalau saudara lihat dalam ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Luar biasa. Ternyata Tuhan sudah pernah berfirman dari zaman dulu. Dari waktu dia bersama murid-muridnya. Saudara bisa lihat di Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Selama Yesus bersama murid-muridnya berulang-ulang Yesus memberitahukan tentang kematian dan kebangkitannya. Matius 17, 22-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi kebangkitan Yesus itu bukti firman itu ya dan amin. Jadi kalau saudara mulai banyak baca Alkitab, mengerti tidak mengerti, percaya saja. Amin. Sekarang mana lebih berat saudara? Sembuh dari sakit atau bangkit dari mati? Mana lebih berat? Sembuh dari sakit atau bangkit dari mati? Mana lebih berat? Kasih makan 5.000 orang atau bangkit dari mati? Bangkit dari mati. Mana lebih berat? Sembuhkan orang buta atau bangkit dari mati? Bangkit dari mati itu paling susah saudara. Tidak mungkin. Karena tidak ada satu pribadi pun di dunia ini bisa bangkit dari kematian. Tidak ada. Dukun masih bisa sembuhkan yang sakit loh. Betul nggak? Siapa yang pernah ke dukun patah? Ya? Tulang tiba-tiba sembuh kan? Dukun masih bisa. Bapak saya itu saudara, pernah saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri waktu saya masih SMP atau SMA. Ada anak gadis sakit, ada disantet, bisulnya sebesar mangga atau sebesar melon itu. Minta maaf, ada di area wanita, di area kewanitaannya. Lalu bapak saya bilang begini sama mama daripada anak gadis ini, mau disembuhkan di situ atau dipindahkan? Mamanya bilang pindahkan. Bapak saya ambil niru, tahu niru? Apa tuh namanya itu? Tampan. Nampan. Yang dari tampah yang dari bambu itu ya. Lalu dia ambil kunyit,
Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Lalu dia ambil kapur siri, dia tusuk-tusuk, lalu dia lempar beberapa kali, set, jatuh, set, jatuh, set, jatuh. Dia oleskan di penyakit itu. Betul saudara, jalan itu bisul. Jalan dari area itu sampai ke kaki. Lalu begitu sampai di kaki, yes, pecah. Dan beberapa hari kemudian anak itu sembuh. Berarti setan bisa sembuhkan nggak? Bisa. Tapi ingat, ada tumbalnya nanti. Nah, segala yang dibuat setan tidak pernah gratis. Halo? Dan tumbalnya nggak harus ke orang pasien. Tumbalnya ke keluarga. Keluarga kami hancur. Bapak saya sakit tidak bisa sembuh. Kalau bukan Tuhan Yesus, mungkin bapak saya sudah tidak tahu hidupnya gimana. Tapi puji Tuhan, dia bertobat dan dia meninggal dalam Yesus. Amin. Ini yang penting. Dan banyak lagi. Banyak saudara. Sakti semua. Tapi adakah yang bisa bangkit dari kematian? Tidak ada. Di Alkitab hanya ada 3 yang agak unik. Yang pertama siapa? Henok. Setiap tahun biasa saya khotbahkan ini. Henok itu dia tidak mengalami kematian. Dia langsung naik ke surga. Yang kedua, Elia. Juga tidak mengalami kematian. Dia langsung naik ke surga. Tapi hanya satu yang sebelum naik ke surga, dia mati dulu. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Jadi kita harus percaya dengan matinya Yesus dan dia bangkit, membuktikan semua firman ya dan amin. Jadi banyak baca Alkitab. Minggu ini kita kemarin sudah sampaikan ya, Mazmur 51 sampai 70. Silakan dibaca. Isi banyak-banyak. Ngerti tidak mengerti itu nomor sekian. Isi dulu. Bagaimana hamba Tuhan atau Roh Kudus ajar engkau? Kalau tidak ada di dalam, apa yang mau dia ajar? Baca dulu. Nanti lewat khotbah hamba-hamba Tuhan atau kamu renungkan sendiri, Roh Kudus ajar kita. Tapi kalau tidak ada firman itu dalam hati kita, apa yang mau diajar? Amin. Jadi poin yang kedua, kebangkitan Yesus membuktikan firman-Nya ya dan amin. Siapa kemarin di awal tahun dapat firman? Kita bagi roti hidup. Ayo. Kok nggak ada ya? Malu-malu semua kan? Nah percaya. Tapi bukan hanya firman itu yang kamu percaya. Nanti perjamuan kudus ada ayat di roti. Percaya. Jangan jadikan jimat. Nanti malam kamu baca Alkitab. Percaya. Amin. Besok kamu baca Alkitab, kamu dengar khotbah, percaya. Sebab kebangkitan Yesus membuktikan semua firman yang dia sampaikan, ya dan amin. Yang ketiga, Yesus bangkit, ini keren saudara. Memberi salam kehidupan. Wah. Biasa kalau orang mati bangkit, saudara takut atau ikutan mati? Saking kagetnya kan? Sekali waktu saya pernah mendoakan orang minum darah pocong. Wih, nyeri nggak? Wah itu angker saudara. Dia datang saja, dia datang. Itu kayak kita kalau ibadah di gereja itu ada hadirat Tuhan, betul ya? Ini kalau orang sudah berilmu tinggi saudara, dia datang saja ada hadirat setan. Dia datang itu semua yang hadir itu ketakutan. Ketakutan saudara. Ada anak-anak muda kayak singer kita. Tiba-tiba datang di belakang saya, om, aku takut. Kenapa? Itu. Kenapa itu orang? Gitu. Saya tidak tahu kalau dia minum darah pocong. Banyak saudara. Orang-orang lain mulai bergeser. Udah kayak film di TV-TV begitu. Penjahat keren datang, padahal dia bukan penjahat. Dia memang sudah hidup satu dengan setan. Darah pocong itu baru sebagian kecil. Kecil itu masih banyak yang lebih ngeri yang dia sudah lakukan. Jadi jangan saudara terlalu takut. Darah Yesus lebih hebat. Saya lagi mikir, darah pocong memang ada darahnya. Kan udah mati ya. Emang setan pembohong, penipu, kan sudah mati. Darahnya disedot bagaimana gitu ya? Ada saja. Tapi puji Tuhan, didoakan bertobat. Tahun 2000, sekarang 2000 berapa ya? Sekitar pas COVID lah. Dia wisuda sarjana teologi ya.
dan jadi pendeta, saudara. Ini sukacita saya, saudara. Bagaimana menyelamatkan orang-orang yang tadinya jahat sekali, bergaul dengan setan, bertobat, lalu menerima panggilan Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Itu yang keren. Lebih baik mantan penjahat jadi pendeta daripada, wah, jangankan mantan pendeta jadi penjahat, jadi mantan pendeta saja sudah parah itu, apalagi jadi penjahat. Iya dong. Lebih baik mantan penjahat jadi pendeta daripada mantan pendeta. Tidak boleh, saudara. Dan banyak kesaksian. Belum lagi doakan dukun yang punya 250 keris ya. Sudah, nanti kapan kita tampilkan lagi 250 keris, batu merah D5 50, 40 tombak. Wah, itu dukun berat itu, saudara. Kelas berat. Gitu. Saya pernah tanya sama dia, dukun A, dukun B, Bapak kenal? Dia cuma tertawa. Artinya belajar sama dia. Kan saya tidak enak kalau sebut kita di live streaming. Yang terkenal itu, Bapak kenal? Kata gitu. Dia bilang, itu gampang, tinggal korek dia punya itu, selesai ilmunya. Gitu katanya. Terus saya bilang, tapi yang ini sudah bertobat, puji Tuhan, katanya. Pas didoakan, dia doain dia 3 hari, saudara. Itu peperangan nyata. Satu kampung itu, satu RT bau kemenyan selama 3 hari, doakan dia. Sampai RT datang, siapa yang bakar kemenyan dan aroma-aroma lain lah, aroma-aroma dunia gelap itulah. Saya cuma diam saja, karena itu cara untuk mengganggu konsentrasi kita dengan Tuhan. Saya diam aja, terserah kalian ngomong di situ. Halo, puji Tuhan, Bapak itu bertobat. Sebelum meninggal, dia melayani Tuhan. Dia sempat melayani Tuhan 45 tahun dan baca Alkitab 45 kali. Makanya malu kamu Kristen puluhan tahun belum baca Alkitab. Dia sampai 50-60 tahun hidup dalam dosanya, tapi begitu dia bertobat, dia baca Alkitab. Kita mungkin tidak sejahat mereka, betul ya? Manusia kan suka membanding-bandingkan ya. Saya kan bukan dukun, Pak. Iya betul. Tapi kau cinta Tuhanmu enggak? Dukun ini dia cinta setannya, 60 tahun dia cinta setannya. Tapi ketika dia berpindah dari kegelapan menuju alam hidup, dia cinta Tuhannya, dia baca Alkitabnya sungguh-sungguh. Halo? Atau yang kita cinta cuma apa? Bagaimana doa kita dijawab Tuhan? Bagaimana yang susah jadi senang kan? Jadi Yesus bangkit memberi salam. Saudara lihat. Jadi dia bukan memberi ketakutan. Saudara lihat di ayat berapa itu? Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Luar biasa. Kembali ke slide saja. Di situ dikatakan Tuhan memberi salam. Tolong kembali ke slide. Tuhan memberi salam kehidupan, dan salamnya bilang jangan takut. Lalu Tuhan memberi arahan, saudara, untuk melihat dia. Jadi Yesus bangkit, kita harus punya iman. Selama kita di bumi, kita harus melihat Tuhan. Amin. Ini iman. Ini iman. Jangan agama Kristen disamaratakan dengan kepercayaan lain. Kepercayaan lain itu ketemu Tuhan katanya nanti setelah meninggal. Saudara, murid-murid belum mati, masih hidup. Dan Yesus beritahu, ketemu aku di Galilea. Berarti kita akan ketemu Tuhan selama di bumi. Itu menguatkan iman kita. So lihat, saya uraikan di sini. Kenapa Tuhan bilang pergi ke Galilea? Ini penting. Karena di Galilea, tempat pertama sekali Tuhan Yesus memanggil murid-murid. Kenapa Tuhan tidak bilang di Bethlehem? Betul? Kenapa Tuhan tidak bilang di Nazaret? Kenapa Tuhan tidak bilang ketemu aku di Yerusalem? Karena mereka baru goncang imannya. Yerusalem itu orang lagi mau cari pengikut Yesus untuk dibunuh.
Tapi beda waktu menantikan Roh Kudus. Kemarin yang belajar hermeneutika, ingat? Konteksnya beda. Setelah murid-murid Yesus diberi salam kehidupan, mereka kuat. Baru dalam menantikan Roh Kudus, Tuhan bilang, tunggu di loteng Yerusalem. Masih bersama saya atau makin bingung? Masih bersama saya atau makin bingung? Tapi waktu Yesus bangkit, dia tidak suruh ke Yerusalem karena nanti mereka mati. Pekerjaan Injil tidak jalan. Tuhan suruh kembali ke mana? Galilea. Galilea itu tempat pertama kali Tuhan panggil mereka. Berarti makna kebangkitan Yesus. Mari lihat lagi. Kembali ke imanmu, saudara. Kembali ke imanmu. Dulu kamu kenal Yesus kayak gimana? Kasih mula-mulamu dulu bagaimana? Atau sekarang kasih mula-mulamu sudah redup gara-gara tagihanmu lebih banyak daripada kasihmu? Bagaimana? Siapa yang di sini kasih mula-mulanya sudah redup? Sebagai hamba Tuhan saya tahu kok. Tapi saya tidak akan nyinggung saudara. Saya pengen saudara sadar karena firman. Kasih mula-mula redup gara-gara apa? Terlalu banyak pikiran kita. Kasih mula-mula redup gara-gara apa? Terlalu banyak tanggungan kita. Terlalu banyak masalah kita. Terlalu banyak masalah dunia ini kita putar. Selama di bumi masalah ada. Percaya saya, kamu sudah siapin tabungan supaya kamu bisa pensiun. Kamu pengen tabungan berapa pas pensiun? 50 miliar? Mau? Kok gak ada yang mau ya? Mimpi aja gak mau, gimana nyata? Tera mau tabungan pensiunmu berapa? Waduh, luar biasa. Itu baru gitu. Mimpi kan, Bu? Kamu mau punya tabungan misalnya, aku mau semi pensiun. Kalau pensiun banget sih nggak bisa kayaknya ya. Semi pensiun umur 60. Aku mau kerja keras masa muda supaya aku punya tabungan di semi pensiunku nanti di umur 60 berapa? 1 triliun. Kau punya 1 triliun, masalah tetap ada. Masalah tetap ada. Jangan bilang tidak ada masalah. Masalah tetap ada. Karena bumi ini tempat masalah. Makanya langit dan bumi ini akan binasa. Tuhan akan berikan kita langit baru dan bumi baru. Tapi bukan berarti tidak salah menabung. Silahkan. Banyak orang yang saya doakan, saya bilang simpan uangmu baik-baik. Kalau punya tabungan lebih baik daripada tidak punya kan? Tapi jangan merasa nyaman kalau sudah punya tabungan. Bukan itu goalnya. Tapi salam kehidupan ini bicara arahan. Yang memampukan kita menghadapi tantangan adalah saat kita menghormati salam kehidupan dari Yesus. Dan kita kembali ikuti arahannya ke Galilea. Amin. Lihat kembali kasih mula-mulamu. Saya saudara sudah melewati banyak pelayanan. Melewati banyak tempat. Melewati berbagai masalah saudara. Tapi saya selalu berusaha setiap hari pelayanan. Saya jaga kasih mula-mula saya. Saya pernah jadi pendeta yang dielu-elukan. Saya pernah jadi pendeta yang begitu dihormati. Tapi itu tidak membuat kasih mula-mula saya hilang. Sehingga saya tidak melayani orang-orang miskin. Kasih mula-mula membuat kita tetap melayani. Mau dihormati atau tidak dihormati. Amin. Dihormati tidak dihormati, kasih mula-mula tetap. Karena itu bicara Galilea. Kemudian Galilea adalah tempat pemulihan dan pengampunan. Lihat, kamu harus saling lihat ini. Tuhan suruh ke Galilea supaya kita saling mengampuni orang lain. Karena kita diampuni. Tempat rekonsiliasi. Yesus mengampuni murid-murid setelah tercerai-berai. Dan menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Betul? Betul? Murid-murid tercerai-berai. Tapi kenapa disuruh balik lagi ke Galilea? Karena disitulah mereka diampuni oleh Tuhan. Jadi makna kebangkitan Yesus, saudara. Lihat dirimu. Ada nggak orang yang lagi bermasalah sama kamu? Atau sesama kita pelayan, ada masalah nggak? Kalau ada masalah, jadikan kebangkitan Yesus
tempat atau momentum untuk kita saling mengampuni kembali, saling memulihkan. Tinggalkan sombong, tinggalkan tinggi hati, tinggalkan amarah. Tapi yang kita lakukan apa? Mengampuni. Karena Yesus sudah mengampuni kita. Amin. Galilea juga bicara tempat perjumpaan pribadi dengan Tuhan sebagai Allah yang mengalahkan maut. Ini beda. Kemarin dalam Jumat Agung saya ajar saudara, tempat berjumpaan Tuhan dengan Tuhan adalah di Getsemani. Tapi di Getsemani itu berbeda. Di Getsemani adalah kamu berjumpa dengan Tuhan supaya kehendakmu hancur dan kehendak Tuhan yang naik, dan supaya kamu sanggup pikul salib. Orang Kristen harus pikul salib. Kalau kamu tidak ketemu Tuhan di Getsemani, percayalah kamu tidak sanggup pikul salib. Halo? Halo? Berat ya kalau bicara salib. Barang siapa mau mengikut aku, hendaklah dia menyangkal dirinya setiap hari, memikul salibnya dan mengikut aku. Kenapa banyak orang Kristen maunya happy-happy? Kenapa orang Kristen yang maunya nyanyi-nyanyi sekarang lagu rohani sudah tidak terasa hadirat Tuhan? Karena semua dibuat dari kemauan. Kemarin kita sudah sampaikan ya, kita nonton video. Mereka menyanyi-nyanyi katanya untuk Tuhan tapi sambil nge-fake. Menyanyi-nyanyi katanya untuk Tuhan tapi sambil cium-ciuman laki-laki dan perempuan, peluk-pelukan. Tidak ada lagi kekudusan dalam ibadah. Kenapa seperti itu gereja saudara? Karena mereka tidak pernah ketemu Yesus di Getsemani, makanya tidak bisa pikul salib. Tapi kalau kita ketemu Yesus di pikul salib, kita bisa pikul salib. Amin. Tapi setelah Yesus bangkit beda. Kita ketemu Yesus bukan untuk pikul salib. Lihat langkah-langkahnya. Kita ketemu Yesus di Galilea yang sudah mengalahkan maut. Berarti kamu, kalau Yesus bangkit, pasti menjadi orang-orang yang menang. Tidak ada kemenangan kalau tidak pikul salib. Tidak ada kemenangan kalau tidak ketemu kerajaan surga. Tidak ada mahkota tanpa salib. Jadi pikul salibmu dulu, baru kita jadi orang yang menang. Banyak orang selalu suka dengar khotbah lebih dari pemenang. Bukankah kita lebih dari pemenang, tapi tidak mau pikul salib? Pikul salibmu di Getsemani, setelah Getsemani, lalu kamu akan ketemu Yesus di Galilea yang telah mengalahkan maut. Berarti kita lebih dari pemenang. Amin. Saudara, saya berdoa saudara ketemu Tuhan satu kali saja. Ini bukan retorika. Terserah saudara percaya atau tidak. Bergaullah dengan Tuhan, baca Alkitab, berdoalah. Ketemu Tuhan satu kali aja. Satu kali aja. Selama hidup kita 70, 80, 100 tahun, ketemu Tuhan satu kali aja. Percayalah, tidak akan ada yang menggoncang hidupmu. Masalah boleh datang silih berganti, perjumpaanmu dengan Tuhan kekal. Tapi benar-benar ketemu Tuhan ya, bukan ketemu Tuhan yang imajinasi. Saya menemukan dikit-dikit orang ketemu Tuhan. Saya datang, Pak, tadi malam, tadi waktu doa bersama dengan Bapak, saya ketemu Tuhan. Oh iya, hebat ya. Terus gimana? Tuhan suruh saya tumpang tangan sama Bapak. Amin saja lah. Saya ditumpang tangan, oke. Baru keluar dari ruang doa, lagi bagi snack. Marah dia. Kok aku gak dapat? Jangan gitu dong. Kan udah dibagi, kan gue bayar. Kok gue gak dapat snacknya? Saya bingung. Tadi katanya ketemu Tuhan. Masalah snack yang cuma berapa sih harga snack saudara? 10.000, 20.000. Baru puluhan ribu saja sudah bikin dia marah. Itu ketemu Tuhan. Orang ketemu Tuhan gak gitu saudara. Pelan tapi pasti hidupnya berubah. Itu seperti dukun itu. Ketemu Tuhan saudara. 60 tahun kurang lebih dia cinta setannya. Setelah dia bertobat, dia cinta Tuhannya. Itu orang ketemu Tuhan. Jadi pencapaian kita selama di bumi adalah bergaullah sampai kita bisa berjumpa dengan Sang Khalik. Bukan nanti untuk mati, bukan. Yesus
menjumpai 12 murid, Maria 70 murid, bahkan banyak orang selama 40 hari. Lebih kepada 500 orang. Baca. Itu masih hidup. Yesus menjumpai mereka. Kenapa kita tidak mau beriman seperti itu? Kenapa kamu mau beriman ketemu Yesus pas mati? Ya. Saya tidak akan kuat melayani sampai hari ini kalau Tuhan tidak pernah mengunjungi saya. Saya tidak akan ceritakan bagaimana itu urusan pribadi saya dengan Tuhan. Karena nanti kalau cerita nanti repot lagi, bilang, oh Pak Budi turun naik surga juga ya. Tiketnya dari mana? Kan naik pesawat apa? Nah itu pengalaman pribadi. Berjuanglah, berdoalah. Kalau dia Bapa, masa Bapa tidak kunjungi anak? Kalau dia Tuhan Maha Kuasa, masa dia tidak sanggup menerobos kemustahilan? Amin. Jadi Yesus bangkit memberi salam kehidupan dan memberi arahan untuk melihat dia. Yang terakhir, sebagaimana janji saya kemarin di Jumat Agung. Poin yang keempat. Maut dikalahkan. Jadi Yesus hidup mengalahkan maut. Supaya darah Yesus membawa apa saudara? Tubuh yang baru, jiwa yang baru, dan roh yang baru. Kemarin saya sudah khotbahkan sedikit. Saya buka lagi. Mari kita buka 1 Korintus pasal 15. So lihat pasal 1 Korintus pasal 15. Mulai ayat 35 saja supaya nyambung. Karena kemarin saya tanya, waktu kita dibangkitkan apa? Banyak yang bilang roh. Kalau roh tidak perlu dibangkitkan, saudara. Buat apa roh dibangkitkan? Kan roh sudah bersama Tuhan di surga. Atau Firdaus. Siapa yang dibangkitkan? Nah, kita baca. Tapi mungkin ada orang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 36. Hai orang bodoh. Nah dia. Kenapa dibilang bodoh? Karena kita tidak percaya firman Tuhan ya dan amin. Orang bodoh itu bukan karena dia tidak sekolah. Orang bodoh itu bukan karena sekolahnya putus di tengah jalan. Orang bodoh itu bukan karena dia yang tidak mengerti bahasa Inggris, bahasa Australia, bahasa apapun. Bukan. Tapi orang tidak percaya firman. Itu yang disebut orang bodoh. Jadi Tuhan bilang bodoh. Apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati. Ayat 37. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain dari daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Nah, ini kita stop di sini. Saudara, kita pernah makan daging hewan? Pernah makan ayam? Pernah makan ikan? Rasanya sama atau beda? Beda kan? Sama-sama daging tapi beda. Ikan saja rasanya beda. Ikan laut sama ikan air tawar rasanya beda. Halo? Beda saudara. Berarti hebat gak Tuhan kita? Hebat. Daging sapi sama daging babi saja beda kan? Enakan mana? Nah, ya kan? Kemarin ada yang kecewa. Kenapa bakminya bukan babi? Nah, masalahnya sponsornya kurang. Ya kan? Ya kalau kemarin kita makan bakmi babi, kayaknya sih rasa yang berbeda jadi sama karena sama enak. Nah karena ayam ya beda-beda, ada yang asin, ada yang kurang rasa, ada yang kurang gurih, ya kan? Tapi kalau babi itu menyempurnakan semuanya. Kan begitu. Jadi rasa daging beda saudara. Ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemarin anak saya lagi nonton apa gitu, lihat rumahnya besar ya. Lalu anak saya yang nomor 2 bilang, "Pi, rumahnya keren ya. Besar ya, Pi." Terus dia tanya, saya bilang, "Iya. Emang papi punya?" "Punya. Rumah papi besar." "Rumah besar dari mana? Bukannya papi bilang rumah kita semeter. Semeter ke dapur, semeter ke teras, semeter ke kamar gitu." "Enggak, rumah papi besar." "Di mana?" "Di sorga."
Kamu mau rumah besar juga nak? Mau? Iya, sungguh-sungguh sama Tuhan. Tubuh jasmani kemuliaannya itu hancur, saudara. Betul ya? Nanti pernah lihat gempa atau pernah tahu gempa? Saya kasih tahu saudara, kenapa orang ketakutan? Semua cari keamanan. Yang tinggal di gedung aman dari banjir, tapi takut sama gempa. Iya dong. Mereka bingung mau turun kemana? Lewat tangga. Makanya hati-hati, makin tinggi makin susah turunnya. Kalau lompat mati. Ya kan? Tapi kemuliaan jasmani itu kemuliaannya. Saya kapan hari waktu teman-teman tinggal di sini, saya sampaikan bedanya apartemen dengan rumah susun. Apartemen makin tinggi makin mahal karena pakai lift. Apartemen makin tinggi makin murah karena siapa mau tinggal di rumah susun lantai 10? Tidak ada liftnya, naik tangga. Kemarin itu keliling gedung itu, belum sampai di atas, saya udah capek. Pak, kapan pasang liftnya? Sebentar lagi, Pak. Aduh, kau panggil belum ada liftnya. Jadi berhenti di lantai berapa, kan gitu. Suruh naik lagi, sudahlah. Masih kosong kan? Oh kosong, sudah kita doain saja. Masih tinggi atas. Liftnya lagi belum, lagi bermasalah. Jadi Bapak Ibu, kemuliaan tubuh duniawi itu begitu. Bikin susah, bikin capek. Tidak benar-benar mulia. Yang tinggal di gedung bebas dari banjir, tapi takut sama gempa. Betul? Yang tinggal di bawah tanahnya luas, mungkin gempa tidak terlalu masalah, tapi kalau banjir, repot saudara. Kalau yang tinggal pinggir laut, enak, hati-hati tsunami kan? Yang tinggal di atas gunung sejuk, hati-hati sama longsor. Kau mau sembunyi di mana? Tidak ada saudara. Artinya apa? Itulah kemuliaan duniawi. Punya kekurangan dan kelemahan. Tapi tubuh surgawi, kemuliaannya sempurna. Amin. Wah, ini harus jadi iman kita. Saya lanjut baca ya. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Apalagi? Kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Makanya kita akan mati saudara, tapi kita akan dibangkitkan dalam kebangkitan pertama. Makanya tadi kita baca pengakuan iman. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tapi yang mula-mula datang bukan yang rohani, tapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Makanya kita jasmani saudara. Dan manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Jadi Bapak Ibu, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus memberikan kita tubuh yang baru, jiwa yang baru, dan roh yang baru. Saya mau tanya, kira-kira baju pengantin mahal nggak? Kedua pengantin kita tidak datang semua. Saya mau tanya, kemarin yang sudah menikah, baju pengantin ada yang harganya 100.000, Bapak Ibu? Tidak ada ya? Juta-juta ya? Baju pengantin itu harganya? Oh ada pengantin di belakang yang baru menikah 2 tahun ya. Pura-pura lupa dia. Baju pengantin 100.000 kah? Mahal ya? Jut-jut ya? Bikin terkejut ya? Kaget kita. Saya tanya, baju pengantin yang mahal itu bisa naik ke bulan nggak? Kan mahal. Bisa naik ke bulan tidak? Tidak bisa. Jas pengantin yang mahal itu bisa naik ke bulan nggak? Sepatu mahal kan? Saya waktu nikah dikasih sepatu yang saya cuma pakai 1-2 kali. Pantofel lagi itu saya kasih orang. Padahal mahal. Pas dikasih nyesal saya. Toh gitu saya jual. Karena pendeta ini tidak ngerti bisnis.
terlalu sakit kaki kita, apa itu yang pakai hak itu ya. Nah, bunyinya juga nggak bisa jadi mata-mata, bunyi terus kan. Kotak. Lupa lah, mungkin 5 kali. Akhirnya ada orang, nikah juga, dia nikah, saya kasih, senang sekali dia, kakinya kebetulan sama. Dia bilang, ini sepatu mahal kakak. Oh ya, ini kemarin saya cek kakak juta. Dalam hati saya bayar dong gitu. Tapi barang yang sudah dikasih tidak bisa. Nah, kadang-kadang saya begitu, terlalu polos ya, terlalu bodoh mungkin ya, maaf. Nah, jadi pakaian kita yang mahal tidak bisa bawa kita ke bulan. Astronot itu dia punya bajunya sendiri. Betul nggak? Dia harus pakai helm sendiri. Karena ada hukum gravitasi yang menahan dia. Oksigen di atmosfer sana beda. Tidak bisa mau bilang, oh ini baju termahal di dunia. Tidak bisa pergi ke luar angkasa. Tidak bisa. Baju luar angkasa harus baju astronot. Betul? Luar angkasa itu masih di alam semesta, masih punya dunia. Siapa yang bisa ke surga? Tidak ada. Jadi kalau kita mau naik ke surga, kita harus pakai baju baru. Baju barunya apa? Tubuh yang baru, jiwa yang baru, dan roh yang baru. Dan roh kita diberikan, saudara. Kalau yang dibangkitkan hanya roh, perhatikan baik-baik. Kita sudah langsung di tempat penantian, namanya Firdaus. Ruang tunggu itu ada 2. Beli tiketnya di sini, di bumi. Ruang tunggu pertama Firdaus bagi orang percaya Yesus. Itu berarti sudah pasti dia menuju surga. Ruang tunggu yang satu lagi namanya Hades atau Tartarus. Itu bagi orang tidak percaya Yesus. Orang yang sudah beli tiket di Hades atau Tartarus, terserah saudara mau pakai bahasa apapun, nanti dia akan menuju tempat namanya neraka atau Gehenna. Halo? Dan tidak bisa tukaran tiket. Saya mau tanya, kamu sudah beli tiket ke Kalimantan, Pontianak, taruhlah harganya berapa? 2 juta ya, misalnya begitu, misalnya 1,5. Lalu kamu mau pindah ke Medan, kamu bisa bilang nggak ke bandara, saya mau pindah Medan kok Pak, Bu, tapi dengan tiket yang sama, bisa nggak? Nggak bisa. Hangus kalau kamu mau beli lagi, ya kan? Betul nggak? Nggak bisa kita suka-suka, harganya sama. Kayaknya Pontianak kurang seru, ke Medan ke Bali Nggak bisa, saudara. Kamu harus hanguskan tiket pertama kalau kamu sudah beli. Tidak bisa dengan nilai yang sama, tidak bisa. Pasti rugi. Jadi kalau kamu sudah beli tiket untuk percaya Yesus, tempat tunggumu Firdaus, maka kamu akan ke surga. Kalau kamu tidak percaya Yesus, tempat tunggumu nanti menunggu penghakiman, itu di Hades. Halo? Jadi Tuhan berikan. Nah, untuk masuk surga, daging kita ini tidak layak. Tuhan waktu ciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, perhatikan. Waktu Tuhan berfirman, manusia sudah jadi atau belum? Sudah. Sama seperti waktu Tuhan berfirman, jadilah matahari, dipisahkan terang dan gelap, diciptakan tumbuh-tumbuhan, sudah jadi, saudara. Tapi ada apa setelah manusia jadi? Di Kejadian pasal 2 Tuhan masih bilang, waktu itu belum ada hujan turun, tapi ada kabut. Di Kejadian pasal 2 ayat 7 turun membasahi bumi. Disitulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Betul? Berarti Tuhan mau manusia bukan hanya roh, Tuhan mau manusia punya tubuh. Lalu setelah manusia punya tubuh, Tuhan hembuskan apa? Nafas. Bahasa aslinya nefesi. Nafas itu bukan roh. Halo? Kalau masih ada orang Kristen menganggap nafas itu roh, baca Alkitab lagi dengan sungguh-sungguh. Karena waktu Tuhan menciptakan manusia sudah ada rohnya. Halo? Lalu dibentuk tubuhnya. Nafas itu penyambung hidup manusia di bumi. Kalau saudara dapat penglihatan, nafas itu seperti titik-titik air, itu ada itu. Kemarin yang saya doakan, ada orang tua kita yang meninggal, saya sudah lihat itu. Dia punya nafas sudah di sini. Nah sekarang saya mau tanya, perhatikan. Ini kayaknya lagi bingung semua ya. Tidak apa-apa, lebih baik bingung daripada mati masuk neraka. Saya tanya,
Di surga butuh nafas nggak? Nafas itu hanya indikator di bumi. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nafas itu bagiannya, bagian yang keluar dari proses alamiah, jantung, paru-paru, dan segala macam. Manusia hidup itu kalau ada indikatornya itu. Tapi dalam kemuliaan itu buah dosa. Tapi nanti di surga berbeda, saudara. Di surga kita dapat yang baru. Apakah ada nafas? Bisa saja. Tapi nafas bukan nafas yang di bumi. Nafas yang baru. Bisa paham? Nah, kalau kamu masih pikir-pikir pakai otak, Alkitab bilang tadi apa? Hai kau orang bodoh. Pakai iman. Tubuh kita diberikan tubuh yang baru. Udah paham yang masalah Adam dan Hawa? Sudah? Oke. Sekarang saya tanya, waktu Yesus bangkit, roh atau tubuh? Nah, berarti pengajaran kemarin masih nempel ya. Karena kalau yang bangkit roh, maka Yesus bukan Tuhan. Apa bukti yang bangkit tubuh? Dia bilang sama Thomas, pegang tanganku yang berlubang paku kan? Kira-kira roh bisa dipegang? Bahkan waktu Yesus datang di satu ruangan yang terkunci, mereka kaget. Bahkan waktu murid-murid di mana tuh namanya itu? Mancing ikan. Tidak dapat kan? Mereka semua takut, bilang itu hantu. Apa kata Tuhan? Hantu tidak punya tubuh dan daging. Ini aku. Ini aku. Tuhan kita yang bangkit. Dia bangkit dalam kesempurnaan. Tubuh, jiwa, dan rohnya ada. Amin. Jadi kalau dia dibangkitkan tubuhnya, maka kita juga dibangkitkan tubuhnya. Amin. Kita dibangkitkan. Yesus makan ikan goreng kan? Kira-kira roh bisa makan ikan goreng? Minta maaf, agama-agama lama, agama-agama nenek moyang yang suka kasih persembahan, apel, makanan, dan segala macam, taruh pagi, sore hilang gak? Ada itu teman saya di belakang, jangan sebut-sebut namanya. Dia yang kasih habis itu katanya. Dia datang ke rumah temannya, dia lihat makanan enak, dia kasih habis. Karena dulu dia belum mengerti. Tapi kalau tidak ada yang ambil, sampai 3 purnama dia tetap di situ. Paling jadi busuk, betul? Jadi roh tidak bisa makan, saudara. Yang makan siapa? Tubuh. Jadi waktu Yesus makan ikan goreng, berarti yang bangkit itu apa? Tubuh. Udah mulai terbuka pikirannya? Waktu Yesus tembus tembok, tubuh atau roh? Tubuh. Kenapa? Dia sudah pakai tubuh surgawi. Saya tanya lagi. Tadi kita sudah baca kerajaan 1000 tahun. Katakan amin. Saya mau tanya saudara, di kerajaan 1000 tahun yang memerintah rohmu atau tubuhmu? Tubuh. Nangkap ya? Karena di kerajaan 1000 tahun masih ada orang yang bisa berbuat dosa. Berarti masih hidup. Jangan saudara, karena yang kita pikirin cuma bagaimana supaya dompet kembung terus kan? Saudara, kita dibangkitkan dalam tubuh yang baru, jiwa yang baru, dan roh yang baru dari Tuhan. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit. Coba kita lihat. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut telah datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti seorang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali. Wow! Dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Luar biasa. Jadi roh kita, saudara, menunggu di tempat penantian Firdaus. Tapi nanti waktu sangkakala berbunyi,
Tuhan Yesus turun, kita dibangkitkan. Bukan roh lagi, tapi tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang akan mengalami kebangkitan hanya yang percaya kepada kuasa kebangkitan. Siapa yang percaya kepada kuasa kebangkitan? Yang percaya kepada Yesus. Jadi yang tidak percaya kepada Yesus, kita doakan supaya mereka juga dibangkitkan. Tapi bagaimana dibangkitkan kalau mereka tidak percaya? Amin. Jadi hari ini makna Paskah kita sudah belajar. Yang pertama, bahwa Yesus bangkit menggoncang bumi supaya surga turun ke bumi. Jadikan Paskah untuk kamu berjumpa kerajaan surga. Yang kedua, Yesus membuktikan semua firman-Nya ya dan amin. Jadi jangan ada lagi pakai logika. Tapi kan Pak, tapi kan jangan saudara. Malu. Kamu rayakan Paskah, tapi kamu jalani hidup seperti orang mati. Kamu rayakan kebangkitan, tapi kamu rayakan hidup, jalani hidup seperti orang mati. Yang ketiga, Yesus bangkit memberi salam kehidupan. Dia beri arahan ke Galilea. Tujuan hidup kita ketemu Tuhan, saudara. Amin. Ketemu Tuhan, mendengar suara Tuhan. Minimal kalau nggak ketemu, dengar suara Tuhan. Yang keempat, Yesus mati dan bangkit untuk mengalahkan maut, supaya kita memiliki apa? Tubuh baru, jiwa yang baru, dan roh yang baru. Ayat terakhir, saya undang pemain musik. Roma 6 ayat 9 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati tidak lagi mati. Maut tidak lagi berkuasa atas dia. Dalam 1 Korintus 15, 55, 56 dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Kita kalau sudah bisa ketemu Yesus di Getsemani, akan bisa pikul salib. Kalau kita sudah bisa pikul salib, kita akan bisa ketemu Yesus di Galilea. Dan di Galilea kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati.